dari lagu-lagu sendiri, apakah lagu-lagu yang diciptakan, ada beberapa lagu itu yang mempengaruhi kita karena dia isinya adalah mantra-mantra, terutama lagu-lagu barat yang membuat, katanya dulu ada orang kalau habis denger lagu pengennya bunuh diri. Ada. Itu namanya Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Hari ini bersama dengan saya ada Pendeta Daud Tony, dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan berbicara mengenai mantra. Apa itu mantra? Mari kita kupas tuntas hari ini mengenai mantra. Shalom Pak Pendeta. Lanjut. Pak, mantra itu apa tuh? Mantra itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diulang-ulang. Kalau di dalam ilmu kebatinan, ilmu batin, ilmu gaib, mantra itu adalah kata sandi di alam gaib. Kata sandi? Kata sandi di alam gaib, di alam roh. Jadi ibaratnya kalau itu dihimpun passwordnya. Nah, mantra itu ada dua jenis. Mantra terucap dan mantra tidak terucap. Nah, mantra tidak terucap itu jenis mantra yang berhubungan dengan geraan. Namanya geraan penyembahan. Nah, makanya ada geraan-geraan tertentu yang bisa menimbulkan kesurupan. Karena itu ada kata sandinya. Nah, mantra tak terucap juga dapat kata sandi juga untuk memanggil dunia arwah. Tapi itu bukan arwah orang mati, itu roh setan menyamar. Nah, itu kata sandinya itu berhubungan dengan biasanya ngedruk tanah 3 kali, baru mengucapkan kata sandinya, ya berupa mantra itu. Tapi kalau dia terlalu semangat, ngedruk tanah 10 kali, enggak datang. Jadi harus tepat 3 kali ya 3 kali. Iya, kata sandinya. Nah, kegunaannya mantra itu apa saja? Di ilmu apa saja sih Pak? Mantra itu banyak sekali ya. Ada yang ilmu kebal, ilmu pengelarisan, pemanggilan roh. Setelah itu keselamatan, pengawetan muda, termasuk ilmu guna-guna. Banyak macam ya. Bahkan di Alkitab ditulis ya, kalau mantra itu belum diucap, sudah terlanjur digigit ular, mati berarti ya. Berarti dari zaman dulu tuh sudah ada yang namanya mantra. Ada. Nah, seperti mantra itu untuk nundukkan ular itu jenis mantra kata sandi berhubungan dengan hipnotis. Jadi ada kata-kata sandinya sendiri. Jadi ularnya dihipnotis begitu? Iya, dikendalikan roh namanya. Lah kalau tadi dikatakan bentuk mantra itu ada 2, terucap dan tidak terucap, termasuk gerakan. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, kalau mantra ini diucapkan oleh orang lain, katakanlah orang awam yang tidak tahu, wes kamu ngomong ini, itu bisa jadi atau enggak? Kalau kata sandinya tidak tepat, tidak bisa. Termasuk yang mengucapkan, kalau dia lupa kata sandinya juga tidak bisa. Makanya mantra itu pada waktu belajar, itu yang belajar ilmu gaib ya, ilmu hitam ya, terutama ilmu hitam ya. Makanya ada puasa. Ada yang topo ngebleng, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Untuk mengucapkan mantra itu dengan sandinya terus. Supaya kekuatan roh yang diundang dan sandinya itu sinkron.
Jadi diucapkan terus-menerus berulang-ulang begitu ya? Supaya kata sandinya itu sinkron. Nah begitu kata sandi sinkron, langsung roh itu masuk. Nah kalau mantra itu apa ada tingkatan-tingkatannya Pak? Mantra itu tergantung roh yang dipanggil itu tingkatannya apa. Ya gini ya, di alam roh itu di alam gaib, tingkatan-tingkatan roh itu kan ada 5 tingkatan. Tingkat pertama kan Raja Iblis, yaitu Lucifer. Nah, Iblis kan Lucifer. Yang kedua, penguasa-penguasa di udara. Ini berhubungan dengan jenderal. Nah yang ketiga, yaitu berhubungan dengan namanya penghulu. Nah kalau penghulu ini kan setingkat roh teritorial satu pulau. Makanya kan kalau jimat yang ada di Madura, dibawa aja ke Kalimantan, itu kekuatannya berkurang 75 sampai 80%. Karena apa? Waktu pindah ke sana harus ada izin mutasi pindah. Nah itu namanya teritorial. Nah penghulu ini tingkat satu pulau. Nah yang keempat roh-roh jahat. Nah roh-roh jahat ini selalu berhubungan dengan yang roh-roh yang menyamar menjadi orang mati dan lain-lainnya. Nah tingkat yang paling bawah itu jin. Jin itu setan tingkat paling bawah. Di Alkitab kan ada kata jin juga. Jadi jin itu adalah setan tingkat paling bawah. Nah kalau jenis kayak gendruwo, tuyul dan lain sebagainya itu tingkatannya apa itu Pak? Itu masuk tingkat jin, ASEAN. Masuk tingkat jin. Pak, diceritakan pengalaman mengenai mantra ini apa yang paling berkesan? Dalam arti pada waktu Bapak sebagai hamba Tuhan menghadapi yang namanya orang yang merapalkan mantra kepada Bapak. Oh sering ya. Setengah dari hidup saya kan adalah peperangan. Nah, ada yang baca mantra, ilmu kebal, ngetes. Dia dibacok enggak apa-apa, dikarten enggak apa-apa. Ya saya doain darah Yesus ya rontok juga. Sana ada yang berdiri di atas pedang. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Sana kiriman santet, kiriman mantra-mantra guna-guna. Kan nanganin kasus itu saya tuh sudah puluhan ribu ya, sampai lupa. Saking banyaknya. Saya dengar katanya ada bahkan orang yang melakukan tindak kejahatan ngerampok rumah itu pakai mantra orang bisa tidur semua Pak. Itu ilmu sirap, saya dulu punya. Jadi ilmu sirap itu, kalau dulu nama ilmu sirap saya namanya sirap Begonondo. Jadi begitu mantra diucapkan, itu malam ya, itu harus arah anginnya sama. Nah repotnya angin balik itu. Makanya kalau orang mau nyirep harus lihat arah angin. Saya itu wetonnya. Weton, san daerah itu apa. Penunggu di situ apa. Saya itu baca mantra, arah anginnya tepat, langsung satu kampung tidur semua. Nah dulu orang ngerampok kayak ilmu sirep. Kalau saya dengar dari Pak Pendeta, berarti orang yang menggunakan ilmu hitam aja mau melakukan sesuatu itu ada aturan. Lihat wetonnya, lihat arah mata angin dan lain sebagainya. Iya. Repot ya. Nah tapi kalau sekarang jadi hamba Tuhan, di kekristenan itu sebenarnya ada aturan-aturan itu atau asal kita pokoknya dalam nama Yesus semuanya beres? Ya ada aturan. Aturannya percaya. Kedua, jangan aneh-aneh lah. Kadang itu orang itu jadi batu sandungan, aneh-aneh. Misalnya bawa dikasih garam lah, dikasih air yang dari manalah, tidak ada pengaruhnya. Sebenarnya itu yang penting iman kita lah. Dan aturannya apa ya, sesuai hukum Tuhan aja lah. Gak usah neko-neko itu. Oke. Pak, ini dampaknya orang yang kena mantra itu biasanya apakah dia itu tiba-tiba jadi linglung atau dia kelihatan enggak sih orang kalau kena mantra itu dampaknya kelihatan atau enggak? Kelihatan, kalau kena guna-guna itu mata kosong. Kedua kalau kena santet, jadi gini ya, cara ilmu santet bekerja masuk dalam tubuh yang paling lemah dalam diri manusia yang dituju. Makanya santet itu tergantung yang lemahnya apa, perut, yang kena bagian perut. Lemahnya kepala, yang kena bagian kepala. Kaki, yang kena kaki bagian kaki, gitu. Jadi ilmu santet itu waktu nyerang,
dalam tubuh manusia yang paling lemah itu apa? Itu yang diserang. Berarti santet dengan mantra ini ya bergandengan ya Pak ya? Iya. Oke, nah sekarang Pak Pendeta, kalau tadi ada mantra yang tidak terucap, berarti karya-karya seni itu juga kadang-kadang bisa mengandung mantra. Contohnya lagu, katanya ada lagu Jawa itu bisa manggil kuntilanak, seperti itu. Itu benar atau enggak sih? Itu kan mantra terucap kalau lagu itu. Berarti di karya-karya seni termasuk lukisan, itu apakah bisa terjadi. Nah kalau berhubungan dengan benda, itu bukan hanya mantra, itu berhubungan dengan jimat. Nah, film Indonesia, film horor Indonesia. Wah, setan Indonesia ini lebih serem daripada setan Eropa. Nah kok bisa Pak Pendeta? Lah di Eropa kan jarang ada suster ngesot. Kuntilanak, sundel bolong. Film-film Indonesia, film-film itu apakah menggunakan ilmu-ilmu hitam? Belum tentu juga. Kita kan tidak bisa sapu rata ya. Tidak bisa, belum tentu. Tetapi kalau Pak Pendeta misalnya pernah lihat nggak sih film-film hantu Indonesia itu? Saya terus terang tidak suka ya. Karena udah bosen. Karena sudah ngelihat setannya sendiri. Saya itu penasaran Pak Pendeta. Apakah dari film itu kelihatan kan bisa lihat oh ini pakai ilmu, enggak pakai ilmu. Saya jarang lihat kayak gitu tuh. Ya. Jarang ya. Nah, kalau dari lagu-lagu sendiri, apakah lagu-lagu yang diciptakan ada beberapa lagu itu yang mempengaruhi kita karena dia isinya adalah mantra-mantra, terutama lagu-lagu barat yang membuat katanya dulu ada orang kalau habis denger lagu pengennya bunuh diri. Ada. Itu namanya gelombang otak. Kalau itu jenis lagu yang dipersembahkan ke iblis dan itu kata-katanya pun untuk mempengaruhi gelombang otak. Itu hampir mirip dengan apa tuh gelombang seperti mempengaruhi alam bawah sadar, getaran frekuensi namanya. Bisa. Lagu itu bisa dipakai Tuhan, tapi lagu bisa dipakai setan. Nah, Pak, saya mau tanya sebetulnya ini. Dampaknya orang yang kena mantra, kalau orang percaya itu bisa enggak? Kan Alkitab berkata dalam Bilangan 23 ayat 23, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub maupun tenungan terhadap Israel. Artinya kalau kita hidup dalam Tuhan itu tidak bisa kena, kecuali ada celah. Nah ini, celah ini menarik. Berarti orang percaya kalau berbuat dosa, mantra itu bisa masuk? Nah celah ini selalu berhubungan dengan dosa yang mengikat. Nah, mantra kan ada dosa yang mengikat, ada dosa yang tidak mengikat. Nah, dosa yang mengikat itu contohnya itu berzina. Kedua ngerokok, itu mengikat. Merokok, nah ini kalau jemaat Tuhan ini harus digarisbawahi. Merokok itu adalah ikatan. Itu karena sekalipun pendeta lah ngerokok disantet pasti ambruk. Karena itu dosa mengikat. Dosa kan ada dosa yang mengikat dan ada dosa yang tidak mengikat gitu loh. Ceritain pengalaman Pak mengenai orang yang dalam tanda petik orang yang minta bantuan dari Pak Pendeta yang kena mantra tingkat tinggi. Nah itu seperti apa? Banyak ya. Saya nangani kasus di Kalimantan itu ada. Itu minta pesugihan buaya putih. Saya itu kasus pada waktu kerusuhan Sampit. Perang Dayak Madura, Palangka sampai Pangkalan Bun. Terusan kasus pada waktu pelayanan di daerah Sulawesi sama Pak Gilbert, sama NTT Kupang. Banyak. Coba Pak cerita satu yang paling berkesan. Dalam hidup saya itu, saya punya lawan berat itu sekali aja. Waktu berhadapan dengan tokoh sakti India. Itu betul-betul saya tidak nyangka masih hidup. Dan menang. Itu aja. Karena waktu itu kan saya atas perintah ya. Kiriman dari India itu sudah melewati lintas laut, lintas apa. Bisa sampai sini, berarti benar-benar sakti betulan. Setengah dewa.
Jadi ibaratnya saya menghadapi manusia setingkat setengah dewa. Saya pernah dengar kesaksian Bapak mengenai hal ini. Tapi banyak yang omong katanya itu kan cuman bohong-bohongan untuk narik, maksudnya orang itu untuk narik pengikut itu bohong-bohongan, itu sulap semua. Berarti itu benar-benar memang orang ini berilmu ya Pak? Memang berilmu. Saya kan ditugaskan waktu itu. Jadi nugaskan saya kan juga sudah meninggal juga. Bapak yang Bapak lakukan apa pada waktu itu? Pada waktu serangan itu datang? Saya doa darah Yesus. Hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk. Target daripada orang ini kan orang lain yang Bapak lindungi. Kenapa kok bisa sekarang tiba-tiba dia langsung berhadapan? Berarti di alam roh ini dia tahu Pak ya, ini yang membentengi, ini yang melindungi. Iya. Kalau sistem pengamanan kan ya kan seperti ini. Kita boleh mati, tapi yang kita amankan harus hidup. Nah waktu itu kan saya diminta untuk mengamankan presiden sama Pramono Edi Wibowo. Jadi apapun alasannya, apapun ininya, sebelum menyampai ke beliau harus saya dulu. Saya mau tanya Pak, kalau ada orang kena ilmu, kemudian kita mendoakan orang ini, di alam roh tahu ya, berarti ini yang membela. Tahu. Berarti kemudian saya jadi target utamanya dong. Tahu. Ini ada cerita lagi. Ilmu terawang itu ada 2 jenis. Terawang langsung pakai yang namanya itu kekuatan mantra. Langsung dengan air kembang itu telur, kaca, saya itu gini. Itu terawang. Tapi ada juga terawang yang tingkat tinggi. Itu make namanya burung. Biasanya yang dipakai itu burung elang. Saya pernah nangani kasus itu. Jadi dengan ilmu terawang, elangnya datang. Elangnya komunikasi. Waktu itu kan saya diminta sama jenderal ya. Elangnya komunikasi. Kita doakan orang yang kena ilmu itu berarti kita ini jadi sasaran dong Pak. Iya. Berarti kalau hidupnya setengah-setengah, lebih baik enggak usah doakan orang yang seperti itu ya. Karena bisa kena serangan balik sendiri, repot sendiri dong berarti. Saya itu dalam hidup selalu percaya pembelaan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan setengah atau tidak setengah. Karena saya sangat percaya yang disebut Tuhan membela firman-Nya. Sekalipun itu bukan pendeta, tapi dia percaya Tuhan membela firman-Nya. Jadi, tidak bisa kita katakan menghakimi orang setengah-setengah. Harus lihat dari kehidupan doanya gimana ya. Ya berarti terutama itu kehidupan doa yang menentukan bahwa orang itu. Pak, sekarang saya mau tanya lagi Pak Pendeta. Banyak di antara kita pastilah, di antara semua yang menonton pernah melihat orang kerasukan. Kemudian saya tanya ini diusir 5 jam tidak keluar-keluar. Itu apa? Kendalanya apa? Kadang itu belum tentu kerasukan. Saya pernah nangani satu kasus seorang pembantu dikira kerasukan. Waktu dikira kerasukan, berhari-hari dilayani pendeta. Sampai pendetanya teler semua. Nah, saya diminta datang ke sana, itu petugas pajak itu. Saya lihat, ini bukan kena ilmu hitam, bukan kuasa gelap, kejiwaan. Akhirnya langsung tak suruh berdiri ya. Berdiri, saya ngomong, ini bukan setan. You terus terang apa? Yang kamu minum. Nggak taunya dia punya pacar, dikasih pil koplo. Dia ngomong kalau ingin tidur, ingin sehat, seger, minum ini itu. Jadi minum pil koplo itu langsung teler. Telernya kayak orang kerasukan. Oh gitu. Pak, sekarang kalau misalnya kita kembali ke mantra. Nah, mantra-mantra itu ditujukan kepada kita.
apakah itu bisa selalu menunggu waktu yang tepat untuk kena kepada kita, atau begitu mental ya sudah hilang? Atau dia menunggu? Menunggu. Makanya iblis itu selalu tekun ya, menunggu. Makanya kan saya selalu mengajarkan setiap hari doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Langkahnya apa Pak? Setelah berdoa ini, apakah tidak perlu ada langkah yang lain? Ada yang perlu katanya pentahiran, masuk air, atau apa? Enggak. Saya dalam hidup saya enggak mau gini, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Gitu loh. Iman kan enggak terlalu sulit-sulit amat, yang penting percaya. Jadi janganlah terlalu melebih-lebihkan, harus merendam air lah, mandi minyak lah, enggak lah. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Ajari Pak, ajari doanya. Kita tutup, tapi Bapak ngajari cara berdoanya sambil kita tutup setelah itu. Doanya, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Bebaskan kami dari yang jahat. Sederhana, begitu aja? Itu aja. Nah itu perlu diulang-ulang supaya merasuk, atau cukup sekali ya sudah begitu? Saya kalau diulang-ulang kan juga orang kurang kerjaan. Pokoknya setiap kali saya bangun tidur, mau doa pagi, doanya itu dulu. Waktu makan, itu dulu. Mau tidur, itu dulu. Mau kerja, pelayanan, itu dulu. Mau khotbah, itu dulu. Karena yang tak hafal hanya itu doang. Nah itu jemaat Tuhan. Dari kita harus belajar gaya hidup daripada Pak Dautoni dalam bangun tidur doanya seperti itu. Itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Nah, karena kita percaya bahwa firman Tuhan dan doa kuasa Roh Kudus itu sama kepada satu orang dengan orang yang lain. Tuhan itu enggak pilih kasih kok. Jadi lebih baik kita belajar gaya hidup dari seorang hamba Tuhan. Apa yang dia lakukan sampai sekarang ini. Nah, daripada kan gini Pak Pendeta, setiap kita mengadakan talk show atau Bapak khotbah, di komen itu selalu ribuan orang yang komen, ratusan orang yang komen itu tanya nomor telepon, minta ditolong, masalahnya macam-macam. Lah kalau bisa berdoa sendiri kan, ya kalau sudah beres kan puji Tuhan, enggak ngerepoti Bapak kan begitu. Nah itu. Sebenarnya kekristenan itu simpel. Dari iman kembali ke iman. Saya sendiri pun banyak belajar ya dari pengalaman hidup. Kadang tuh orang tuh cari sensasi. Ngajar inilah, itulah. Sebenarnya kekristenan itu simpel. Dari iman kembali ke iman. Waktu saya baru bertobat kan, saya belajar doa Bapak kami enggak hafal-hafal. Saya tanya sama pendeta. Pak Pendeta, saya minta diajarin doa singkat tapi pamungkas. Karena saya enggak hafal-hafal doa Bapak kami. Pendeta ini ngajarin saya, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah doa itu sampai sekarang tak ajarkan ke anak istri saya. Nah kalau dalam hidup ini enggak usah terlalu ribet lah. Nah kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit kan gitu. Nah itu demikian jemaat Tuhan bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Pendeta Dautoni. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi
Apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengenalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis
begitu keras, begitu kejam. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan.